Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celahku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan-Mu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas mereka, dan biarlah murka-Mu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang Kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang Kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka. Kisah Para Rasul pasal 1. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan, dan mereka membawa pulang jerahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau, dan untuk mengetahui gerak-gerikmu, dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud, dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sirah tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Koyakanlah pakaianmu, dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung, dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat ketika orang menguburkan Abner di Hebron. Maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis, karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, "Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat, dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana." Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia.
Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah katanya, "Kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam, aku mengecap roti atau apapun." Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Seruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat, setimpal dengan kejahatannya." 2 Samuel pasal 4. Isi-Boset dibunuh. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya, dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana, dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin, dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim, dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi. Lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset, ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset anak Saul musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag. Dan dengan demikian, aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda,
7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda.